lah Great Leap Forward tahun 1958 sampai 1962. Tujuan Mao itu apa? Mengejar Inggris, Amerika melalui industrialisasi. Dia pingin negaranya menjadi negara industri hanya dalam beberapa tahun. Banyak petani yang dipaksa masuk ke pertanian kolektif itu. Banyak petani dialihkan dari sawah-sawah, pindah ke proyek-proyek industri, kerja di pabrik. Dan produksi baja rumahan itu dipaksakan. Ujung-ujungnya data produksi pertanian yang sebetulnya anjlok parah menjadi seringkali salah. Negara seringkali mengambil terlalu banyak hasil panen karena data dimanipulasi. Negara mengira produksi di desa-desa itu tinggi makanannya, berasnya. Tapi ternyata kan enggak, tipu-tipu. Ternyata persediaan makanan habis, ujung-ujungnya apa? Terjadi kelaparan besar di China guys. Bahkan sebagian besar sejarawan itu memperkirakan 15-45 juta orang meninggal dunia. Dan ini adalah salah satu bencana kelaparan terbesar di dalam sejarah dunia guys. Dan gak cukup dengan Great Leap Forward ya, kalau bisa tambah hancur kenapa enggak? Mungkin itu ide besar juga di Cina pada saat itu. Mereka kemudian menyambung lagi Great Leap Forward dengan revolusi kebudayaan nih, tahun 1966 sampai 1976. Di sini Mao Zedong mau mempertahankan ideologi komunis dan dia banyak menyingkirkan lawan politik dia. Akibatnya banyak sekolah dan universitas yang ditutup. Guru, ilmuwan, profesional dianiaya. Banyak pabrik diganggu. Penelitian dan inovasi berhenti. Ujung-ujungnya ekonomi tidak lagi jadi prioritas mereka. Dan negara Cina selama 1 dekade sibuk aja dengan konflik internal, konflik politik. Sumber daya banyak tersedot ke sana daripada membangun ekonomi. So ketika Mao Zedong meninggal di tahun 1976, Cina itu mewarisi ekonomi yang stunting, produktivitas rendah, teknologinya usang, dan tingkat kemiskinannya sangat-sangat tinggi guys. So itulah guys yang bikin rakyat Cina itu super miskin tuh di tahun 1970-an. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa bounce back ya hari ini menjadi negara industrialis yang sangat maju? Mereka sekarang udah setara negara besar loh, baik secara ekonomi maupun secara teknologi. Jadi apa yang dilakukan Cina guys supaya mereka bisa swasembada pangan? Mereka udah lihat mereka harus memperbaiki dunia pertanian mereka. So pertama mereka memperbaiki sistem kepemilikan lahan. Kalau zaman